kasih Pak Han dan pemutaran lagu tentang Indonesia Raya. Menuju acara kedua yaitu pelaporan dari panitia, ketua panitia peminat Pak Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Yang terhormat kepada Kak Prodi, Pak Insinyur Aryawan Sunardi. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu dosen peserta dan teman-teman lainnya. Izin saya melaporkan begitu diseminasi dosen TKM dan penelitian yang terdaftar itu sekitar 63 judul seperti itu ya. Ada beberapa yang penelitian, ada beberapa yang TKM. Nah, mudah-mudahan acara ini berlangsung secara baik ya. Dan ada 3 sesi ya. Pertama sesi ini sesi siang, dan sesi kedua nanti sesi mahasiswa, dan sesi ketiga nanti malam begitu ada narasumbernya dari Pak Dewo, yaitu engineer yang sudah bekerja di sekitar 23 negara ya, sekarang ada di Amerika seperti itu. Dan satu lagi narasumber kita dari BIN dan sudah dinaturalisasi jadi dosen umum gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat berdiseminasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Laporan dari panitia sudah sangat singkat, jelas dan padat. Semoga bisa mengikuti acara ini sampai dengan tuntas dan berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya kita tunggu-tunggu sambutan dari Ketua Program Studi calon insinyur Bapak Aryawan Sunardi, ST, MT, MSI, calon PSI insya Allah. Silakan Bapak Kaprodi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arifin. Mohon izin terdengar suara kami. Sangat jelas Pak. Siap, terima kasih Pak Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, yang dirahmati Allah, insyaallah dimuliakan Allah, Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik Bapak Heri Kusnadi, Insinyur Heri Kusnadi STMT. Mohon izin Bapak Dekan, kami sudah coba komunikasikan sedang ada kegiatan, tapi insya Allah nanti malam hadir. Kemudian Bapak Wakaprodi Teknik Elektro, Bapak Seplai Rinata, kemudian para ketua panitia dan ketua panitia dan para jajaran panitia, Bapak Insinyur Abdurrahman STMT, Bapak Arifin Trianto, kemudian para peneliti, para dosen, guru, kemudian panutan dari kami Pak Hadi Supratikto, ada Bu Kartika, ada Bu Novia, Pak Yoyo, Pak Agus Salim, Pak Suwoto. Masya Allah, ini sebuah hal yang baik. Ada Pak Sarifuddin, Pak Gagu, dan teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya dari sekian jutaan seminar, diseminasi maupun publikasi. Bapak Ibu telah menjatuhkan pilihan untuk mengikuti diseminasi dan seminar yang diadakan Prodi Teknik Elektro. Kami sekali lagi mengaturkan terima kasih. Sebelum melangkah lebih jauh, kami dari pribadi dan jajaran program studi Teknik Elektro mengaturkan selamat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, 1 Muharram hari ini yang bertepatan dengan 7 Juli 2024 Masehi. Semoga segala hal yang telah kita lakukan di masa lalu di tahun 1445 Hijriah menjadi amal soleh, menjadi alat dan amal kebaikan untuk kita, bekal kita di akhirat nanti, dan segala hal yang kurang ataupun maaf ada kesalahan-kesalahan diampuni Allah, dan nanti di tahun baru ini kita akan menjadi insan yang lebih baik. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yang lain nanti. Izin Bapak Ibu, kami dari program studi Teknik Elektro, Mas Sarifuddin, Bu Ira, Pak Yoyo, Pak Saiful Rizal, dan Bu Kartika yang dalam satu frame terlihat saling membelakangi.
Semoga ini hanya ada di Zoom hari ini. Kami selaku program studi mengaturkan terima kasih dan sangat terharu karena selain untuk acara tanda kutip Tridharma Perguruan Tinggi, kita di acara seminar dan diseminasi yang bertemakan tentang optimalisasi sistem kontrol industri integrasi AI dengan PLC berbasis London One ini mendapatkan sambutan dari segala prodi yang ada di Unpam. Kami berharap ini bukan hal yang tanda kutip tidak kontinu, artinya bisa langsung terus-menerus, dan mohon bantuan rekan-rekan panitia untuk memuaskan, untuk memberikan pelayanan prima kepada Bapak Ibu stakeholder kita ini terkait dengan nanti untuk validasi di Sintias. Karena seingat kami deadline pengiriman besok 8 Juli 2024. Mohon izin, bahkan hari ini maraton Bapak Ibu panitia, terima kasih. Sesi siang, nanti sore diseminasi untuk mahasiswa, nanti malam dengan puncaknya narasumber Bapak Dewa Pamungkas dan Bapak Dr. Jan Setiawan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh Bapak Ibu panitia maupun Bapak Ibu para peserta pemakalan. Kemudian besar harapan kami Pak Abdurrahman, Pak Arifin, dan rekan-rekan panitia untuk acara ini mohon didokumentasikan dengan baik karena salah satu validitas terkait dengan Sintias adalah penyelenggaraan diseminasi ini. Semoga ini menjadi sebuah hal yang tanda kutip tidak menjadikan ganjalan untuk validitas nanti, insya Allah. Kami dari program studi teknik elektro izin langsung membuka saja Pak Arifin. Mohon diperkenan pada hari ini Minggu 7 Juli tahun 2024. Minta izin Pak Ari, minta tolong dibantu doa dulu. Oh, doa dulu. Ya, Maaf, buka dulu. buka boleh, doa boleh. Oh, Oke, baik. Dengan doa sebelum makan, mohon tidak bercanda ya. Mohon lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar dan diseminasi penelitian pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 dengan tema optimalisasi sistem kontrol industri integrasi AI dengan PLC berbasis London One kami nyatakan dibuka. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat berdiseminasi. Hal-hal yang bermanfaat ini adalah ilmu yang bermanfaat, insya Allah menjadi ladang amal dan bekal kita di akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf tutur kata yang kurang berkenan. Mas Ahmad Ramadan makin tampak cerah, tampak happy, tampak bahagia, insya Allah selalu bersaja. Bu Sari Amalia dengan seragam teknik elektroniknya, semester depan kita akan buat seragam baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Untuk panitia batik nanti bisa diambil di belakang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prodi terkait dengan penyampaiannya, pencapaian Tridharma dan juga kinerja, insya Allah bisa dimanfaatkan melalui penelitian dan diseminasi. Untuk berjalannya acara selanjutnya, karena Bapak Prodi mungkin doanya kurang panjang ya, bisa ditambahkan, minta tolong Pak Seplahin sebagai Bapak Prodi melanjutkan doa agar kita senantiasa dimudahkan dalam pelaksanaan hari ini diseminasi. Bapak Seplahin, minta tolong Bapak. Baik, Pak Arifin. Terima kasih Pak. Silakan Bang, waktu dan tempat yang bisa. Mohon maaf belum bisa on kamera. Baik Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini yang kami muliakan Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik PSDK Serang, Pak Heri Kusnadi, Bapak Kaprodi, Bapak Aryan Sunardi, Ketua Panitia Pak Abdurrahman, Moderator Pak Arifin, dan Bapak Ibu peserta seminar penelitian dan PKM, diseminasi penelitian dan PKM pada 7 Juli 2024. Marilah kita semua senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebelum kegiatan ini dimulai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi daripada apa yang kita lakukan, dan apa yang kita seminarkan pada hari ini menjadi satu sharing, jadi satu amal jariah yang kita lakukan untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman terkait penelitian kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in.
يا الله يا أول الأولين، يا الله يا آخر الآخرين، يا الله يا ذا القوة المتين، يا الله يا رحيم المساكين، يا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah daripada diseminasi kami pada hari ini ya Allah. Jadikanlah kegiatan kami di hari ini menjadi satu amal soleh di sisimu yang kau terima ya Allah, demi berkembangnya ilmu pengetahuan, demi kami berbagi tentang pengalaman-pengalaman apa yang kami lakukan, penelitian baik di bidang penelitian maupun PKM, menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara. Engkau lindungi daripada negara kami dari perkara-perkara yang tidak engkau ridhoi, dan engkau berikan bimbingan kepada kami untuk menjalankan apa-apa yang engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sep, doanya sangat khusyuk. Sampai Pak Ari, Amin ya Allah. semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kegiatan dan harapan kita untuk hari ini. Selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke sesi paralel, ada sepatah dua patah dari Bapak Wakil Dekan, Bapak Heri, untuk memberikan pengalamannya di Serang terhadap kita. Bapak Heri Kusnadi. Lanjut aja Pak Arifin ngeledek. Lanjut aja. Saya Oke. tamu. Oke. Enggak. Ya, maaf ya Pak Heri, saya katakan kita rundownnya mungkin Pak Heri sebagai wakil dari Bapak Dekan seperti ini. Selanjutnya saya izin melanjutkan untuk foto sesi bersama. Jadi minta tolong Bapak Ibu diaktifkan kameranya sehingga ketika nanti diupload ke dalam sistemnya tidak ada masalah, wajah-wajahnya biar terdeteksi dengan jelas. Atau sudah cukup Bapak? Bapak Hadi, minta tolong bisa on-cam Bapak? Pak Juhana, Pak Sep, insya Allah tadi izin ya. Alhamdulillah Pak Hadi. Minta tolong Pak Aan ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Arifin. Siap Bapak Ibu, sebelum kita melakukan diseminasi, alangkah baiknya kita foto bareng-bareng dulu ya Bapak Ibu, biar terlihat nih wajah ganteng dan cantiknya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa slide di laptop saya, ya ada 31 ya, 1 dan 3 itu ya. Oke, slide pertama, oke saya share. 1, 2, 3. Oke, lempar dulu ke step aja deh. Oke, kemudian slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kemudian slide ketiga.
1, 2, 3. Oke. Siap, selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Pak Arifin. Monggo Pak Arifin. Oke, terima kasih Pak Han sudah dibantu terkait dengan foto bersama. Oh iya, punten Ya, Pak. Aryawan, tolong jadikan kami co-host Pak Aryawan. Iya, Pak Aryawan. Ya, sekarang hostnya ada di Siap, Pak. siap. Oh iya, iya. Oke. Biar nggak pergi ya. Mau pergi kayaknya. Ketahuan ya. Dah, saya mengikutin niat. Saya izin share ya Bapak Ibu dosen terkait dengan apa namanya Pak Ari ditunggu Pak Mamat. roomnya. Jadi Bapak Ibu nanti tolong masuk sesuai dengan room yang sudah disediakan. Tadi mana ya room saya? Grogi ini ada Pak Dr. Jen juga baru masuk. Masuk dari tadi. Sudah terlihat ya? Belum Pak Han? Siap. Oke. Ya. Oke. Nanti saya izin menyampaikan sebelum masuk ke room, dibagikan roomnya. Di sini ada penelitian dan juga PKM. Jadi nanti bersamaan ya Pak An ya. Siap. Jadi bagi dosen yang ada namanya 2, otomatis nanti setelah diseminasi penelitian bisa join ke PKM ya, gitu ya Pak An. Siap, itu yang untuk Bu Kartika aja itu. Oh bukan PKM saja. Baik. Untuk room 1 nanti dengan Pak Abdurrahman panelisnya, jangan sampai salah. Room 2 Pak Sunardi hadir ya? Halo, Pak Siapa Sunardi? siapa. Oke. Room 3 Pak Edi Sumarno hadir. Ya. Room 4 Bapak Abdul Razak Ojak. Bapak Ojak hadir ya? Hadir Pak. Oke, siap Pak. Room 5-nya Pak Woro ya? Hadir Pak Woro? Oke, Hadir untuk- Pak, hadir. Oke, untuk PKM-nya nanti room 6 dengan saya, Arifin. Room 7-nya Pak Ogi Supriyadi, room 8 Bu Dwi, room 9 ada Pak Joko. Pak Joko hadir ya? Hadir Pak, hadir. Oke. Insya Allah udah lengkap. Boleh minta tolong di-share Pak. Mana itu? Roomnya udah aktif ya? Udah siap ya Pak? Ya, siap. Roomnya sudah aktif Bapak Ibu. Mohon dilihat di sebelah kanannya. Untuk absensi ya Pak, tadi di grup sudah di-share ya barcode-nya ya? Iya, ya. Oh, iya terlalu. Wait. Berikutnya siap. Berikutnya. Oke. Coba sudah terlihat Bapak Ibu break room-nya? Di bottom sudah Pak. Ya, Sudah. Langsung join nih. saya jadikan host dulu yang lainnya. Oh iya, biar bisa minta tolong Bapak Ibu yang menjadi panelis, takutnya nanti recordingnya hanya di sana. Jadi sesuai dengan roomnya tolong di-record juga. Waktunya menentukan dari Bapak Ibu presentasi saja. Mungkin maksimal 10 menit aja. 10 menit aja. Tanpa Alvin. lama-lama. Pak Ipin, Pak Abdurrahman, tolong jadwalnya dikirim dong. Ya. Jadwal Siap. roomnya. Pesertanya siapa aja nih, saya belum dapat nih. Siap. Ya. Tolong dikirim Pak Arifin. di grup juga sudah ada sebenarnya. Cuman kalau enggak saya kirim di sini aja ya. Atau di Pak Nadi saya japri. Oke, Pak Ipin. Saya kirim di chat ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah ya boleh masuk ya Pak Anu. Silakan. Masuknya lewat mana Pak? Diklik sebelah kanan ada break room-nya, ada more break room. Ya, di situ ada tulisan room 1, room 2, room 3. Ya, saya buat sampai room 15. Tapi Bapak Ibu masuk sesuai dengan room masing-masing. Yang mana Pak? Yang di anu ini, di partisipan atau di Ya, mana? more. 3 Pak.
more, kemudian break room. Punya aku cuma ada rename sama pin aja. Oke, siap. Bapak namanya, ya Hadi. saya masukkan ini aja ya. Siapa tadi? Pak siapa ini? Hadi. Pak Hadi, Pak Pak Hadi. Hadi. Oh, Pak Hadi, siap. Pak Hadi di room berapa? 8. 8. Di room 8. Masih belum ada tuh. Ya, siap. Saya izin ke room 8 ya, room 6 ya Pak. Pak An ya. Siap, siap. Jadi Pak An stand dari Pak sini. Hadi selesai into room 8. Ya. Ya. Bisa di sini. Oke. Ada lagi yang kesulitan? Pak An, saya room berapa ya Pak An ya? Edi ya? 6 ya? Narikin menanya tuh. Pak, Oh, Pak tadi saya Dekan belum. nggak jelas ya Pak Dekan nanti Dekan. Oke, oke. Berjuang yang begitu pahitnya Pak Jan, kalau tahu tahun 81 saya juga contohnya di Serpong, ada yang dari harus pindah dari Jogja, ada dari Bandung, dari Jakarta gitu ya Pak Jan. Itu artinya benar-benar berat dulu itu tahun 81 itu sini. Bahkan teman-teman saya yang udah CPNS juga banyak yang keluar Pak Jan. Halo, Itu Pak. Assalamualaikum Pak Jan. Ya, Pak Jud, nanti kita lanjut lagi Pak Oh Jud. iya, makasih Pak. Pak, makasih banyak Pak Jan. Ya. Ini anak buah Pak Yan ini yang mau ngobrol nih. Yan Rianto, siap Jenderal. Bu Sari bagus banget ya Pak. Pak Ari sekarang rajin Pak Jan. Dulu nggak pernah ada karena mau ada Pemilihan baru ya. Dari awal dan akhir ini kita jaga Performa. performa. Ini Baik. mohon izin Bapak Ibu dosen Siap. untuk apa namanya pemakalan ada 7 sebenarnya. Pak Oki belum masuk mungkin jadi panelis ya. Mas Sehu belum, Pak Sunari jadi panelis. Jadi minta tolong ini. Pak Luki juga belum hadir ya? Atau boleh dilewati nih Pak Ari ya? Pak Luki diwakilin Spas, Diwakilin oleh Pak Heri. Oh, oke. Waduh. Siap. Oke. Nggak kenal sekarang mah, mentang-mentang udah di Serang. Waduh, bener. Oh gitu ya Mas Her. Aku Wah, tadi ini besar berat dari ini. Serang, Pak Ini- Heri. ini. Aduh, sehat. Sebelumnya Ajengan sehat, Pak Ini Heri. salah satu korban skenario. Alhamdulillah. sebelumnya nanti ngobrolnya kayaknya lebih di Farmgate ya Pak ya. Jadi bisa lebih senang. Waduh, Kampret nyindir nih. kapan? Ya ampun. Ya Pak Kaprodi kan nanti pengumumannya di sana di Farmgate. Jadi bisa disimak di sini. Pengumuman apa ya? Untuk ini ya Pak ya, menyingkat Siap. waktu, lebih baik kita langsung selesaikan ini. Oke. Untuk diseminasi ini kurang lebih waktunya 10 menit. Jadi nanti pemaparannya tidak ada tanya jawab ya Pak ya. Oh alhamdulillah. Masa saya nanya Pak Jan kan lucu jadi. Nggak apa-apa Pak. Ya, nanti ditandain Mas Jan, Scopus Q0-nya di. Ya, untuk urutannya kita sesuai urutan saja biar tidak terjadi ini. Bukan urutan jabatan tapi memang urutan pemakalan ya. Yang pertama Bapak Luki Utomo yang diwakilkan oleh Bapak Heri Kusnadi, yaitu dengan judul perbaikan instalasi sound system pada Masjid Jami Darut Taqwa Pondok Cabe Tangerang. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Heri dari sekarang pukul 1.40, kalau bisa 10 menit ya dari sekarang. Baik, izin Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan
umur panjang, rezeki, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan akademisi, yaitu tentang desiminasi Islam serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat di hari kelak. Baik, izin Pak Dr. Jan, eh, kandidat Pak Dr. PhD, sorry, Pak Arifin, Pak Prodi, Pak Aryawan, sesepuh Pak Juhana, dan Bu Haji, Ah ya, Bu Sari ya. Bu Haja Sari Sunati. Ini Sari Anda. Baik, izin pada kesempatan ini saya mewakili dari ketua saya yaitu Pak Luki. Kebetulan di saat akhir ini, di saat akhir hari ternyata terkendala, yaitu kebetulan masuk IGD ya Pak Hari. Oh, Ya, saya izin menyampaikan tentang desiminasi PKM dengan judul Perbaikan Intelligent System Masjid Jami Darul Taqwa di daerah Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, yang akan dilakukan pada saat ini tanggal 7 Juli 2024. Yang melatar belakangi pengadaan PKM pertama, pemenuhan kewajiban Tridharma perguruan tinggi, yang selanjutnya di mana setiap dosen mewajibkan salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat di samping Tridharma, yaitu pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang kami ambil judul yaitu tentang sound system, yang dimana sound system ini diperuntukkan di lokasi masjid yang berfungsi sebagai pengeras suara di masjid tersebut, sehingga kami mencoba melihat situasi yang ada, dan kami tim yang terlibat di sananya mensiasati untuk menjadikan salah satu PKM di tempat tersebut. Nah, ada beberapa yang perlu diketahui, yaitu sebagaimana tentang ketahanan dan fungsi dari perangkat sound system itu kami uji di sana, sehingga benar-benar yang kita lakukan di masjid tersebut bisa digunakan secara efektif di masjid tersebut. Yang kedua itu selanjutnya untuk mengimplementasi keahlian dari bidang pembelajaran, salah satunya di dasar teknik elektronika. Di sini melibatkan beberapa mahasiswa. Nah, kebetulan yang ada di masjid itu adalah salah satunya memperbaiki ya sistem yang ada. Jadi para mahasiswa ini berupaya untuk menganalisis apa yang terjadi pada sistem tersebut, sehingga bisa digunakan secara maksimal untuk kebutuhan di masjid tersebut. Nah, tujuan secara umum yaitu pertama itu memperbaiki fungsi sistem pengeras masjid Darul Taqwa, yaitu memperbaiki instalasi sistem. Yang selanjutnya memberikan edukasi pada pengurus masjid terkait instalasi dan komponen sistem tersebut. Jadi kita memberi pembelajaran secara singkat tentang cara penggunaan yang efektif yang baik, dan memperbaiki jika terjadi suatu permasalahan yang ada. Teori pendukung itu potensi masalah dalam pemasangan instalasi itu pertama minimal pengetahuan pengurus masjid terkait karakteristik speaker. Salah satunya adalah speaker toa ya, karena karakteristik speaker toa ini cenderung mempunyai pengerusan yang lebih besar dibandingkan yang lain, khususnya di sekitar masjid yang digunakan. Terutama ada perangkat di dalamnya adalah sound box speaker yang biasanya digunakan untuk indoor di dalam masjid atau musola, yang biasanya ditempatkan di sudut-sudut, atau ada speaker yang modelnya portable. Nah, ini biasanya digunakan untuk keperluan mobilisasi untuk kegiatan di luar masjid. Nah, ini semuanya untuk digunakan untuk sarana umum. Selanjutnya, kurangnya pemahaman terkait kesesuaian spesifikasi perangkat yang digunakan, sehingga antara perangkat dan instalasi itu tidak terintegrasi dengan baik, atau pemasangan kabel speaker pastinya sudah kadaluarsa atau asal-asalan, sehingga terjadinya kurang efektifan dalam fungsi si speaker tersebut. Nah, ada beberapa yang perlu kami sampaikan untuk tentang tata letak dari sistem penempatan sistem. Nah, untuk yang ada di masjid ini, kami berupayakan menginformasikan kepada pemilik masjid bahwa untuk toa itu harus digunakan di atas masjid,
sehingga suara yang akan digunakan benar-benar bisa didengar dalam jarak radius yang relatif jauh. Sedangkan sistem-sistem yang sistemnya box itu digunakan di dalam masjid yang ditempatkan di sudut-sudut. Melihat kegunaan juga jika misalkan ada 2 lantai, maka digunakanlah penambahan yang untuk lantai kedua. Ditambah untuk mobilisasi sistem ini biasanya tidak bisa diperuntukkan di area yang luas. Nah, ini digunakan untuk hal-hal yang relatif sempit penggunaan dari sound system tersebut. Nah, kegiatan yang kami lakukan sebelum melakukan PKM ini pertama observasi lokasi pelaksanaan, yaitu melihat situasi yang ada. Kami meninjau lokasi, melihat suatu permasalahan dan menganalisa. Dilanjutkan menganalisis permasalahan. Selanjutnya penentuan sesuai tema PKM dan bidang keilmuannya, kita ambil salah satunya judul tentang perbaikan speaker sound system yang ada di masjid tersebut. Ini beririsan dengan mata kuliah yang ada di teknik elektro, salah satunya adalah dasar teknik elektro. Ini cukup relevan karena mahasiswa itu belajar tentang komponen-komponen yang digunakan pada sound system tersebut. Terus melanjutkan penentuan waktu pelaksanaan, persiapan perlengkapan dan RAB. Dilanjutkan adalah pekerjaan lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya adalah pembuatan laporan PKM, salah satunya adalah diseminasi yang akan ditindaklanjutin untuk Sintias. List pekerjaan yang kami lakukan yaitu pertama, melihat ke situasi yang ada, ya pertama adalah kabel tidak standar, maka diperlukannya penggantian kabel output pada amplifier TOA itu diakibatkan oleh pertama usia, yang kedua ketidaksesuaian kabel speaker tersebut untuk untuk outdoor. Selanjutnya instalasi tidak standar, perbaikan instalasi perangkat pada sound system, jadi kita rapihkan. Jadi yang tadinya sumur rawat kita coba dibuat satu alur sehingga dilihat ada etikanya yang dalam penempatan kabel tersebut. Akses menara speaker sulit. Nah, ini kita buat salah satunya tuh memperbaiki menara supaya mudah untuk perbaikan. Yang selanjutnya adalah konektor pada speaker di menara tidak standar. Nah, ini coba kita buat penyambungan dengan cara disolder, diperbaiki, isolasinya diperbaiki secara maksimal karena ini kondisinya pertama di outdoor, yang selanjutnya tidak susah dijamah sehingga kita buat yang benar-benar tahan terhadap cuaca. Selanjutnya adalah penutup, yaitu pengetesan secara berkelanjutan. Oke. Ada problem Pak Heri, waktu sudah mau habis ini. Nah, dulu bos, susah ini. Susah. Oke, target perbaikan yang pertama itu dari tadi salah satunya sistem ya, merubah status sistem, mencoba kekerasan suara. Dilanjutkan adalah perbaikan sambungan. Kita lihat di sebelah kiri itu ya, mungkin inilah perlunya tim dari PKM untuk mensosialisasikan bahaya dan terhadap masyarakat jika terjadi kebocoran arus, maka kami rubah ke dalam bentuk Johnson box yang terisolasi secara baik sehingga walaupun hujan deras pun ini sudah kedap air. Yang dilanjutkan adalah penempatan sound system, kita buatkan rak yang rapi sehingga terlihat minimalis, dan kita buat tutup sehingga tidak terjangkau secara langsung oleh anak-anak atau binatang buas gitu. Nah, relasi pembiayaan panitia bisa kita lihat dari subtotal tersebut. Nah, ternyata kita menggunakan beberapa komponen yang digunakan. Kita hampir habis sekitar 7.800.000 sekian. Nah, dana ini sudah terserap sekaligus langsung penggunaannya untuk kegiatan PKM. Ini harga-harga yang kami gunakan untuk kegiatan di PKM.
Nah, inilah hasil kegiatan PKM kami yang sudah diserahkan langsung kepada Pak Ustadznya langsung di masjid tersebut. Jadi kesimpulan secara menurut untuk menutup waktu yang singkat ini, ya pertama, perbaikan intelligence sistem Masjid Jami Darul dapat dilakukan sesuai dengan pelaksanaan PKM, memberikan edukasi pada pengurus masjid tentang pemahaman instalasi perawatan sistem, perbaikan jika ada permasalahan dalam saat pemakaian sistem. Mungkin itu Pak Panitia yang bisa saya sampaikan. Mohon singkat, mohon maaf agak sedikit peletot ya, karena ini saya mewakilkan dari Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keren banget Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan cuma satu Pak Wakil Dekan, kok nggak ada di foto ini? Ini Belum yang tahu berat kita- ini. Belum tahu metode kita Mas Heri. Ntar ditempelin deh. Entah tolong ditutup share screen-nya Pak Wakil. Terima Oke, kasih siap. untuk presentasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ilmunya. Maaf Pak Selanjutnya, Ketua, mungkin saya langsung tutup ya kali ya. Nah, Siap. langsung ke Serang. memang Mohon maaf Balik nih. tiang Pak Heri ya tadi. Dipantau. Oh, Bu Haji. Di balik tiang tadi Pak ada tuh. Oh, berarti yang fotonya nggih. selanjutnya untuk menyingkat waktu, silakan Bapak Heri jika ada kepentingan lainnya. Selamat Sun. Selamat bekerja sesuai dengan loyalitas tanpa batas. Selamat bertugas Pak Dekan. Oke, mohon kami Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya, belum dipanggil sudah muncul, udah kayak jalan mas. Selanjutnya Bapak Arya, kok sama ini? Bapak Arya Sunardi. Ini kami mengerjakan dalam satu kelompok bersamaan ketika hari H, Pak Arifin. Oke, monggo Pak, silakan dipresentasikan 5 menit waktunya. Kalau singkat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang terhormat yang kami muliakan moderator sekaligus panitia Bapak Arifin Trianto, kemudian Bapak PKM Teknik Elektro Bapak Juhana, kemudian Bapak reviewer Pak Dr. Jan, kemudian Ibu Pembela Kebenaran Biker Sejati PCX Ibu Sari Amalia, kemudian tadi Mas Heri dan Ustadz Syekh Rahim. Baik, kami melanjutkan dari Pak Heri. Kami berkelompok Pak Arifin izin informasi, Pak Luki, saya dan Pak Heri. Jadi lokasinya sama, temanya berbeda. Kalau tadi Pak Heri tentang sound system, kami mencoba berkait dengan tema perbaikan instalasi listrik pada masjid yang sama, yaitu Jami Darut Taqwa di Pondok Cabe Udik, Tangerang Selatan. Mohon izin foto kami ada di yang moto, maaf, kami yang moto. Oke, terlihat slide selanjutnya Pak Arifin. Ya. Terlihat Pak. Oke, latar belakang sesuai dengan amanah Tridharma Perguruan Tinggi, kami menjadi dosen yang profesional, yaitu melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian yang kedua, salah satu beban moral sebagai seorang dosen yaitu memberikan apa yang kami punya. Yang kami punya salah satunya yaitu pengetahuan, ilmu dengan kuliah di ISTN, kemudian bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen mengajar di Unpam, kami mencoba memberikan pengetahuan tentang bagaimana sih merawat listrik. Bu Sari, Pak Juwana, Pak Jan, Pak Arifin sudah bisa merawat diri, dan ini masyarakat bagaimana merawat listrik itu. Kemudian yang ketiga, mohon izin Pak Juwana, kadang masyarakat kita masih belum sadar bagaimana standar instalasi listrik tersebut. Oleh karena itu, kita akan memberikan kesadaran tersebut. Selama ini masih dalam kondisi pingsan. Jadi manfaat PKM yang pertama untuk tim pelaksana ini adalah sebuah amal jariah yang akan menjadi ladang amal soleh sebagai saksi di yaumul akhir nanti, karena menghindari siksa neraka. Jadi dalam PKM ini kita membuka wawasan tentang kelistrikan, nggak lucu ya di sini ya. Kemudian implementasi keahlian di bidang elektronika. Makasih Bu Sari. Kemudian untuk peserta PKM, bagi mahasiswa kami paham bagaimana untuk perbaikan sistem yang efektif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, mengetahui pentingnya faktor K3, dan untuk Unpam sebagai branding bahwa Unpam ini adalah kampus yang tanda kutip sesuai misi yaitu kampus yang humanis dan religius. Jadi humanis, kami memberdayakan masyarakat, religius lokasinya ada di masjid.
Nyambung nggak ya? Oke, Insya Allah ini tahap pelaksanaannya metodenya yang pertama kita lakukan observasi, kita melaksanakan PKM ini Pak Arifin sesuai dengan ketentuan Pak Dr. Chen, reviewer menyampaikan PKM kita lakukan 1 bulan, mulai dari observasi, gimana kita cari survei masjid yang tanda kutip masjid yang ada jamaahnya yang bisa dilaksanakan untuk sholat, bukan untuk ibadah minggu. Jadi kita cari masjid yang benar-benar masjid. Ya, jadi jatuhlah ke Masjid Darut Taqwa ini di Pondok Capi Udik. Kemudian setelah itu kita tes inventaris masalahnya apa, kemudian kita tentukan sesuai tema yang ada di teknik elektro, kita siapkan waktunya kapan, pelaksanaan puncaknya di tanggal 2 sampai 3 Maret 2024, pembelian RAP dan seterusnya kami lakukan sebelum pelaksanaan puncak di 2-3 Maret tersebut. Kemudian ini proses kegiatan surveinya, kita cek-cek apa yang ada permasalahan, yaitu lampu beberapa titik instalasi rusak, kemudian fittingnya ada masalah juga, kemudian kipas juga belum tergrup, jadi ada pemborosan di sana, kemudian di parkiran ada lampu tembak, sepertinya kami nilai justru akan membebani KWH. Oleh karena itu, kami list pekerjaannya apa saja, yaitu pemindahan titik karena ada kebocoran, kemudian grouping instalasi, kemudian penambahan titik, kemudian area parkir kita ganti lampu tembak tersebut dengan lampu LED closing. Ini RAP-nya kita habis dana 7.600.000. Ini dana-dana halal kami himpun dari dana umat. Ya, ini kita tidak pakai dana haji maupun dana umroh. Jadi insya Allah berkah dan thayyib. Dan lanjut lagi, ini pelaksanaannya pertama kali kita briefing, kami memberdayakan dan mengajak mahasiswa karena PKM yang bernilai diakreditasi adalah PKM yang menyertakan mahasiswa. Kemudian ini lanjut, ini before-nya di sisi kiri, kemudian ada maaf lampu tembak, kemudian ada lampu yang terkena bocoran. Kemudian hasil perbaikan seperti ini kita lakukan grouping, perapian kabel, kipas, instalasi sesuai standar, grouping pertama 1 kali cetek kipas 8 kipas nyala. Sekarang kita grouping sisi selatan, sisi utara, kita pakai 4 agar tidak boros. Kemudian apa manfaat atau benefit yang add value yang kami dapat? Ternyata setelah kami hitung ada penghematan sekitar Rp205.575 tiap bulan untuk tagihan listrik, dan sampai sekarang kami komunikasi dari DKM menyatakan yes, ternyata ada penghematan total pemakaian. Ini setelah perapian masjidnya tetap seperti masjid, tapi instalasinya lebih oke sesuai saran dosen TITL Kaprodi SMK Sasmita J2, sekarang Wakasek SMK 2 Kabupaten Tangerang, penerapan TITL yang kita lakukan dengan baik. Ini closing, kita tutup dengan mohon maaf, mohon maaf itu mahasiswanya gondrong, tapi setelah pelaksanaan di masjid dia tobat akhirnya potong rambut, kemudian kita bersih-bersih, dan sesi terakhir foto kami yang mengambil foto, tadi Pak Heri di belakang tiang, Pak Luki nampak, saya yang cek. Terima kasih, mudah-mudahan tidak terlalu panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kaprodi, Bapak Aryawan sudah mempresentasikan terkait dengan perbaikan instalasi di Pondok Capi ya. Yes. Semoga pengabdian ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan terutama masjid di Jami Darut Taqwa. Tidak ada pertanyaan ya Pak ya, takutnya nggak dikasih jam ngajar, langsung aja. Alhamdulillah, makasih Pak Arifin, nambah besok. Minta tolong ditutup share screen-nya Pak. Ya Allah, thank you Mas. Maaf, terlalu Terima semangat. kasih Pak Kaprodi. Selanjutnya Bapak Dr. Jen, silakan Bapak. Ini untuk mempresentasikan terkait dengan pemanfaatan IE. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, mohon maaf saya masih mute ya tadi ya. AI ya Pak, bukan IE ya Pak. AI, ya Pak. AI. Oh, ini lagi lafal Malaysia Mas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya menyampaikan kegiatan kami untuk PKM di semester gasal ini, semester genap ya, maaf, semester genap ini. Kegiatan ini kerjasama dengan SMP Ihsan Rabbani-nya sendiri, karena di SMP Ihsan Rabbani ada kegiatan kerjasama dengan Korea ya, Kementerian Pendidikan Korea untuk kegiatan
seperti cultural exchange ya. Nah, salah satunya juga misalnya penggunaan pemanfaatan teknologi untuk di pembelajaran di sekolah. Jadi seperti gayung bersambut, jadi bersama dengan itu saya mengajukan PKM kegiatan Artificial Intelligence ini untuk pembelajaran matematika. Sementara ini untuk pembelajaran matematika dulu karena memang toolsnya cukup banyak dan kemudian implementatif baik bagi gurunya maupun bagi siswanya. Sebetulnya tidak menutup kemungkinan untuk mata pelajaran lain pun bisa diimplementasikan. Mungkin kalau misalnya yang engineering atau MIPA gitu ya itu lebih mudah ya dibandingkan yang sosial tool-toolsnya. PowerPoint yang saya sampaikan di sini adalah PowerPoint yang saya sampaikan saat PKM, jadi tidak ringkasan kegiatan proposal ataupun laporan kegiatan PKM-nya ya. Mohon maaf, belum bergerak ya? Udah bergerak belum Pak? Maaf, saya Belum, Pak. belum ya. Saya lagi mencari tombolnya. Yang Guru bergerak, SMP-nya yang bergerak. bergerak Udah Pak ya? Harun. Ya udah Pak. Maaf, ini tampilannya di layar Judul, Mas. judul. Nah, Oke. Nah, sekarang udah. udah. Visi misi atau outline dulu ya? Outline Ini ya Pak ya? Ya, foto jadi ini SMP. ya, jadi ini kegiatan Bisa. terakhirnya karena bertepatan dengan akhir program dari Cultural Exchange dengan Korea, jadi mereka siswanya dapat sertifikat juga dari Kementerian Kementerian Pendidikan Koreanya. Jadi ada sertifikat yang mereka pegang. Istilahnya kami ya mendompleng juga ya simbiosis mutualisme untuk kegiatan ini. Jadi yang disampaikan ya bagian pertama cerita tentang Prodi Teknik Elektro gitu ya. Jadi sekalian promosi juga meskipun belum tentu menjadi pilihan utama ya, tapi tetap promosi penting. Kemudian pengantar tentang AI itu sendiri, kemudian AI untuk pembelajaran matematika. Ini yang saya sampaikan tentang visi program studi teknik elektro. Kemudian saya nyampaikan profil saya sendiri di Prodi Teknik Elektro seperti apa. Terus kemudian ini pengantar tentang AI-nya. Kebetulan mereka memang siswa-siswa pilihan yang mengikuti kegiatan cultural exchange ini. Jadi bahasa Inggris sudah ini ya kewajiban sehari-harinya. Jadi saya PowerPoint-nya juga pakai bahasa Inggris. Terus kemudian saya sampaikan sejarah tentang AI yang perkembangannya dari tahun 1940 sampai saat ini. Kemudian ini ada website yang saya berikan tentang AI apa sih yang kita bisa perlukan atau kita memerlukan apa dan AI-nya tuh ada nggak sih gitu, kita bisa cari di sini. Kemudian implementasi AI dalam dunia pendidikan tuh apa sih fungsinya, saya sampaikan di sini baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa, karena ketika siswa mengetahui oh gurunya pakai AI nih gitu, oh ya berarti saya juga harus lebih pintar dong dari gurunya, karena motivasi seperti itu yang ingin saya bangun. Kemudian etika dalam penggunaan AI tentunya ini juga jadi bagian yang penting karena masa-masa SMP, SMA itu biasanya atau Pak Ari juga masih ya eksistensinya tuh pengen diketahui banyak orang ya. Iya, Jadi betul, Pak. kadang-kadang naruh foto macam-macam di mana-mana ya. Padahal itu bisa Oh. mengandung ini ya memberikan privasi kita ke orang lain secara berlebihan. Nanti bisa dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi itu juga kami ingatkan ke siswa ya, kalau naruh foto jangan sampai data pribadi bisa dicuri. Oke, Nah, sudah makasih. makin canggih tool-toolsnya Ini sekarang kemarin bertebaran. foto saya dicuri ibu, Mas. Oh gitu. Buat apa, Pak? Nakut-nakutin tikus. Astagfirullah. Maaf, Pak. Ya, nah ini salah satunya. Kemudian juga ada bias meskipun kelihatan canggih, AI juga belum tentu benar. Jadi pasti tentunya ada bias dan fairness-nya itu akan menjadi salah satu kendala juga bagi kita sebagai pengambil keputusan akhirnya. Terus kemudian nanti juga peran AI bagi siswa ini yang ditekankan ke siswa-siswa yang kami temui. Terus kemudian untuk pembelajaran matematikanya 3 ini yang kita pelajari bertahap. Jadi dari yang gampang, agak sulit sampai yang relatif sulit. Definisi sulitnya sebetulnya lebih membutuhkan interaksi dengan kita sebagai pengguna.
Jadi bukan sulit dalam kata-kata sulit pemakaiannya, tapi interaksinya makin lebih banyak. Tentu ketika interaksi makin banyak, otomatisasinya akan lebih sedikit dibandingkan yang lebih mudah. Gitu. Kemudian ini contohnya yang kita tekankan karena saya tanya materi siswanya kebanyakan tentang bangun datar, jadi salah satunya kita berikan tentang menghitung jajaran menghitung tentang luasan, kemudian keliling dari jajaran genjang. Ini yang paling materi yang paling ya gampang lah untuk diterima. Terus kemudian di akhir sesi kita sampaikan juga contoh AI yang mungkin bisa dipakai ya sehari-hari. Ini ada sekitar 40-an AI yang bisa digunakan, ya kita cek secara cepat aja gitu ya kepada siswa. Terus kemudian terakhir kita kenakan tentang ChatGPT yang paling dasarnya, dan intinya sih kami sampaikan bahwa hasil yang diperoleh akan makin baik kalau misalnya kita bisa memberikan perintah yang sesuai, dan akan makin detail juga jawabannya kalau kita bisa bikin perintah yang tepat ke dalam ChatGPT. Terus untuk luaran PKM-nya sendiri kami juga sudah membuat artikel, tapi ini ternyata belum publish ya. Saya sudah minta dipublishnya di bulan Juli, ternyata belum ada. Jadi mungkin ini nanti kalau misalnya nggak terbit di satu tempat, akan kami pindahkan ke tempat yang lain. Di akhir PKM ini kami melakukan riset kecil-kecilan. Jadi kami membuat kuesioner melalui Google Form. Ada 5 pertanyaan sekilas tentang apa yang materi yang sudah kami sampaikan dan kami sampaikan di dalam luaran PKM ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Pak Arifin. Terima kasih Pak Deterjen. Ini Dan luar kasih. biasa penyampaiannya dari awal sampai akhir, saya mengikuti, nggak ngerti juga sih. Tapi AI tadi memang membantu saya dalam studi saya juga sih, ChatGPT terutama. Terima kasih Pak Jan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Minta tolong tutup share Ya. screen. Ya. Tadi ada foto istrinya juga sih kayaknya. Ya. Saya kepala sekolah di sana, Mas. Iya, di sekolah istri. Oh, sekolah istri, Mas. Kayaknya pernah lihat di foto profil. ya kan. Nanti masih istri Pak Jan kan. Takutnya ada istri gitu. Untuk selanjutnya Pak, mohon maaf ini Pak Sunardi sebenarnya. Cuman Pak Sunardi kayaknya berhalang di panelis tempat lain. Jadi kita lewati dahulu Bapak Sehu Rohim ya. Silakan Pak Sehu. Pak Sehu monitor. Halo. Di luar kota, brother. Pak Sehu monitor belum. Pak Juwana mewakili siapa Pak? Mohon maaf. Saya mungkin dengan Pak Edi Simarno. Oh terakhir Pak Busari. Oh terakhir. Iya Busari. Monitor mewakili. Iya Pak, saya mewakili saya sendiri. Oh belum masuk ke room ya Pak Bu ya? Apanya Pak? Namanya. Ada itu di setelah Pak Sehu, saya urutan ke-6. Oh, Pak Oki di sini. Busari Di room 6 itu ada 8 Pak. Jadi dari setelah Pak Jan, Pak Sunardi, kemudian Pak Sehu, saya, Pak Edi. Ya. Berarti Belum update roomnya kali ya, Pak? belum update mungkin ya. Belum update. Iya, Pak. Jadi Busari setelah Mas Sehu sebenarnya. Mas Sehu monitor. Mic-nya nggak bisa katanya Pak. Oh, bisa menggunakan handphone atau apa? Nanti PowerPoint-nya di-share. Untuk persiapannya saya lewati dulu Busari ya. Nanti kalau udah oke, Mas Sehu baru Pak Juhani. Jadi saya dulu nih Pak. Mas Sehu, halo. Tadi chattingnya dia bermasalah dengan mic ya? Iya. Saya Pak siap coba pakai HP. HP dulu. Coba saya tunggu dulu ya Pak Mas Sehu. Silahkan. Menggunakan handphone pun nggak masalah. Tapi PowerPoint-nya boleh dikirim ke saya kalau memang ini ada. Nanti bisa saya bantu share screen. Atau Mas Sehu mau share screen sendiri. Pak Hari kalau makan jangan di sini.
kalau nggak bagi-bagi. Iya, maaf. jangan-jangan bungkusan kemarin itu. Ketahuan. Sayang-sayang dari kampus. Ini sambil nunggu Mas Hewu persiapan, mungkin Bu Sari dulu nih dari Hmm. chattingnya ini. Dok. Silakan Bu Sari, waktu dan tempat kami Ya, persilakan. baik. Sebentar, Pak. Saya siapkan dulu, Pak. Bu Sari saya tepuk tangan dulu. Teman sebaya. Di rumah nggak ada istri ya, Pak? Sudah tampil belum, Pak ya? Boleh di full screen, Pak. Bu Sari, Ya, Bu. Iya, biar siap. kelihatan semua. Ini buka prodi ya, maaf ya. Salah nyebut lagi. Enggak, Pak. Sudah belum, Pak? Sudah full? Udah ada, Bu. Silahkan, Bu. Sebenarnya sih Sudah full belum. ya tampilan? Belum? Sebenarnya sih belum, baru tampil samping-samping. Tapi kalau memang seperti Sekarang ini sudah, ya. Pak? Sudah. Ya. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon mohon izin Bapak semua yang hadir di room 6 menyampaikan hasil dari kegiatan kami di pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan di tanggal 17 sampai 19 Maret kalau nggak salah, saya lupa nih Pak, Maret ya. Adapun judul dari kegiatan kami itu perapihan instalasi penerangan listrik di Masjid Jami As-Sobirin yang lokasinya terletak di Kompleks SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang yang ada di Sepatan. Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Ya, tapi untuk kegiatan perapihan instalasi kami melaksanakannya hanya di lantai 1 karena lantai 2-nya itu bangunan baru jadi masih sangat rapih, sehingga kami hanya melaksanakan di lantai 1-nya saja. Adapun latar belakang dari kegiatan yang kami laksanakan sama ya Pak, sebagai wujud atau kewajiban dari Tridharma, di mana dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini kita dapat mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas wawasan, pengetahuan, dan juga keterampilan, dan juga penerapan ilmu pengetahuan untuk memenuhi tuntutan dinamika dari perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Kemudian tujuan daripada kegiatan PKM yang kami laksanakan ada 4, Pak. Di sini memperbaiki dan melakukan penyesuaian pada instalasi penerangan listrik yang ada di Masjid Jami As-Sobirin agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keselamatan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi energi pada sistem penerangan dengan menggunakan lampu-lampu LED yang bisa dikatakan hemat energi. Kemudian tujuan ketiga, di sini kami ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di sekitar masjid dalam hal pemasangan, pemeliharaan, dan juga manajemen instalasi listrik yang lebih efisien. Kemudian tujuan terakhir, menciptakan suasana yang nyaman dan juga mendukung untuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Jami As-Sobirin yang bisa dikatakan masjid ini sepanjang waktu jamaahnya cukup banyak karena memang berada di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi sebenarnya ini Masjid Jami itu masjid, kalau orang sana bilangnya masjid kampung gitu, tapi dia ada di lingkungan di lingkungan sekolah gitu ya. Nah, jamaahnya itu ya dari pagi, dari subuh itu masyarakat sekitar, kemudian zuhur, asar biasanya warga sekolah gitu yang terdiri dari kurang lebih 3.000 siswa. Jadi masjidnya itu zuhur itu bisa bergilir berjamaah yang luar biasa gitu.
Kemudian di malam harinya juga ada kegiatan masyarakat, sehingga penerangan sangat diperlukan di sini. Nah, ini lokasi ini tampak dari halaman depan masjid berada di pinggir jalan, ya di Jalan Raya Mau kilometer 11, Desa Pisangan Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Kemudian ini metode pelaksanaan yang dalam kegiatan PKM ini kami melaksanakan survei itu di kalau nggak salah di Ramadan ya, di menjelang akhir Ramadan itu kita survei, kemudian kami menganalisis penerangan yang ada saat itu, kemudian dilanjutkan membuat jadwal pelaksanaan karena ada libur Idul Fitri ya, jadi kami melaksanakannya setelah libur Idul Fitri. Kemudian kami melakukan perencanaan dari hasil survei tersebut, kami membuat RAB dan perencanaan perbaikan instalasi mulai dari kabelnya gitu ya, kemudian penggantian fitting lampu, akan ada beberapa titik penerangan di sisi luar maupun di sisi dalam masjid. Kemudian kami juga memasang lampu tembak. Kebetulan itu request juga dari pengurus masjid yang mengarah ke arah parkir masjid gitu, karena memang cukup luas lahan parkirnya, sehingga penerangan di malam hari ke arah parkir itu diperlukan. Kemudian kami memasang juga pelindung instalasi, jadi kabel-kabelnya itu dipasang kandak kabel dan pipa konduit ya untuk segi keamanan. Kemudian kami memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, khususnya para pengurus DKM. Kemudian kegiatan dimulai dengan briefing. Di sini ada perwakilan dari DKM, Ketua DKM, Pak Rohamid, kemudian ada wakil itu Pak Ustadz, dia warga sekitar, kemudian ada pengurus harian juga dan bendahara pada saat itu. Nah, di sini saya dengan teman-teman dosen ada bertiga ya Pak, dengan Pak Erik dan Pak Agitama, kemudian ada 6 mahasiswa yang ikut bersama kami. Nah, ini kondisi awal sebelum dilaksanakannya PKM. Ini sisi luar masjid Pak, yang mana di sisi ini kita pasang 2 lampu tembak nantinya yang mengarah ke parkir depan masjid. Kemudian di foto yang sebelah kanan ini adalah kondisi fitting di teras ya, di atap teras masjid sisi kanan kiri. Di situ ada kurang lebih 6 titik lampu ya, kanan kiri. Nah, itu kondisinya yang nanti kita rapihkan. Kemudian ini di gambar berikutnya ada bagian dalam. Di bagian dalam masjid ini juga ada beberapa titik penerangan. Kemudian kami juga merapihkan instalasi yang menuju ke saklar kipas ya, ke kipas-kipas yang ada di dalam masjid. Kemudian proses pelaksanaannya di sini ya teman-teman mahasiswa, ya mohon maaf pada saat pelaksanaan karena memang kondisinya panas Pak di wilayah itu, hampir kita mendekati pesisir, jadi teman-teman mahasiswa sempat izin ke kami untuk buka jaket alma mater gitu. Jadi mereka pakai kaos karena memang kondisinya panas Pak di sana gitu. Jadi ini persiapan alat dan bahan ya teman-teman mahasiswa sudah siapkan dan kami serah terima di awal. Kemudian gambar di samping kanan itu persiapan untuk pempipaan, jadi perapihan kabel-kabel yang kita mau rapihkan ke dalam pipa. Jadi teman-teman mahasiswa mulai bending di situ, potong dan bending. Kemudian ini perapihan jalur instalasi kipas angin. Jadi ada berapa ya, kalau nggak salah ini ada 8 kipas angin di sisi kanan kiri dan di tengah. Nah, ini kita rapihkan karena banyak kabel yang menjuntai gitu, kabel-kabel power yang ke kipasnya itu. Jadi kita rapihkan untuk sisi belakang masjid. Di belakang masjid ini memang
Jadi ada 3, tadi ya 2 di sisi depan, kemudian di belakang 1, ini juga masih area parkir. Nah, ini hasilnya cukup baik lah menurut kami karena memang kondisi lahan parkir yang cukup luas di situ harus benar-benar dipasang penerangan. Kemudian ini ada bagian dalam ya. Jadi ada kurang lebih di bagian dalam itu ada 8 titik penerangan yang awalnya fitting dan lampunya itu kalau kondisi fitting banyak yang sudah pecah gitu, agak pecah-pecah gitu. Terus lampunya juga beda wattnya, jadi dayanya beda-beda. Akhirnya kita samakan semua lampu yang digunakan. Kalau nggak salah itu 30 watt ya masing-masing. Jadi cukup terang pada saat hasilnya malam hari kita dokumentasikan. Nah, kemudian ini juga saklar untuk pengoperasian teras dan ruang dalam juga kami ganti yang baru, mengingat kondisinya sudah usang gitu ya tampilannya, jadi kita ganti. Nah, ini hasil pempipaan, ini ada karena mungkin saat itu kabelnya hanya diklem saja, jadi pada saat dicat akhirnya membekas gitu. Jadi kita rapihkan penggunaan pipa, kemudian kabel yang menjuntai kita klem gitu, itu yang di kipas angin gitu. Ini sesi penyerahan cendera mata sebagai ucapan terima kasih karena kami diberi kesempatan melaksanakan kegiatan PKM di lingkungan Masjid Jami Asobirin. Ini rekan-rekan mahasiswa. Kebetulan ada Pak Sehu dengan Pak Joko saat itu karena memang ada 2 tim yang melaksanakan PKM di sana gitu. Jadi untuk kesimpulannya ya kami di sini bertujuan meningkatkan kualitas penerangan masjid gitu ya, karena tadi kebutuhan dari penerangan tersebut dikarenakan keaktifan jamaah masjid dalam berkegiatan di lingkungan masjid. Kemudian sebagai wujud bukti nyata komitmen kami sebagai dosen dan mahasiswa melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Adapun ya saran dari kami sebagai pelaksana dan teman-teman mahasiswa di sini masyarakat setempat itu dalam melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan bisa untuk terus menjaga gitu, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah. Kemudian kami berharap akan ada tindak lanjut program pengabdian kepada masyarakat di Masjid Asobirin nanti sebagai evaluasi kami. Kemudian ya harapannya semoga kegiatan ini menginspirasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membantu masyarakat. Adapun biaya yang dikeluarkan ini tadi saya tidak cantumkan memang di slide, kurang lebih sekitar 13 juta Pak, karena memang untuk penerangan ternyata cukup banyak kebutuhannya karena memang luas masjid yang juga sangat besar gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga. Terima kasih Bu Sari. Belum disuruh nge-close sudah dibuang aja. Otomatis Oke. dulu ya. Iya kayaknya. Celana jin, Mas. Oh, celana jeans tadi. Saya juga merhatikan mau tanyakan itu. Jeansnya ukuran berapa? Gitu. Itu aja saya tanyakan. Terima kasih Bu Sari. Semoga ilmu perapian instalasinya bermanfaat. Kedepannya mungkin lebih ke arah otomatisasi ya Pak Bu ya. Nah, saya juga pengen ke sana sebenarnya. Boleh Pak. Iya. Nanti insya Allah bergabung karena kebutuhan dan juga pemanfaatan. Kebetulan kami punya beberapa trainer otomatisasi Pak yang baru kami dapat gitu ya dari bantuan dari pemerintah. Itu juga belum kami operasikan gitu. Mungkin nanti bisa kerjasama sama-sama mempelajari gitu. Nanti ke depannya bisa dibuat otomatisasi, jadi menggunakan kontrol
Bisa, Pak. kontaktor PLC itu segala macam. Iya, bisa. iya. Kebetulan kami ada alat baru, Pak. Oh, kita Yang ada unit produksi Bu Sari, nanti kita bisa kolaborasi ke sana. oke, siap. Dikemas Kalau jadi kita dengan SMK 2 sudah ada belum ya, Mbak? Apa, Pak? Apa PKS gitu? Eh, Kayaknya belum ada ya, Pak. Tapi nggak tahu kalau untuk jurusan kemarin itu ada dari jurusan pemesinan juga melakukan ini di sana apa per jurusan atau gimana, saya kurang ngerti juga, Pak. nanti Oh, mungkin dibahas lebih dalamnya di kampus ya Bu ya. Siap, Pak. Karena ini nanti Pak Ju pulang. Jadi. Oh iya, benar. Tenang aja. Yang tua Sebenarnya tinggal dikit. Masih dari- jam 2 ya, Pak? Dari sini nanti kan kita 3.15 ada ini lagi ya. Ada presentasi mahasiswa, jadi kita manage waktu dengan baik. Siap. Sebenarnya pengen yang ditanyakan banyak dari Pak Jan, Pak Ari, Bu Sari, cuma waktunya ini yang mepet banget ya. Mungkin selanjutnya saya izin Pak Ju, Pak Sehu dulu ya Pak Ju ya. Setelah ini Pak Ju. Silakan. Ya. Silakan Pak Sehu, ini saya bantu untuk share screen-nya ya. Tadi di-share ke saya. Baik, terima kasih Pak Arifin. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak ya ini ya? Kurang full. Bagaimana? Kelihatan. Kelihatan Pak Ju. Kelihatan. Tapi full atau enggak Pak Ju? Enggak full. Enggak apa-apa Oh. tapi kelihatan. Saya Kalau- ngesernya PDF ya, Pak Ano? Enggak, PowerPoint sih. Cuman saya bikin PowerPoint. PDF. Ya udah, Atau saya share yang PowerPoint ya? nggak apa-apa, yang ada aja. Sebentar. kalau Ustadz gitu ya, yang ada. Memang Ustadz belum dapat jam materi yang banyak begini. Saya. Gimana sih caranya Astagfirullahaladzim. Saya kalau udah Ustadznya minder Pak Ari. Pengaruh kelihatan. nih ilmu. Pengaruh, Pak. Oh, masalah keren. Ini sudah nampak full screen belum? Di tempat saya kok belum? belum ya. Udah ya Pak ya? Udah. Ya. Silakan Pak Sehu, Pak Ustadz. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, ada Pak Juhana, Pak Kaprodi, Maryawan, Pak Jan, Pak Arifin, dan Bu Sari. Mohon maaf kalau kurang maksimal. Sebagaimana saya sampaikan tadi, masih di luar kota. Hati-hati, Mas. Ya, terima kasih Pak. Izin menyampaikan kegiatan untuk pengabdian kepada masyarakat tahun akademik 2023-2024 yang berjudul instalasi penguras suara di Masjid Jami As-Sabirin Tangerang, yang mana ini tempatnya sama dengan yang dilaksanakan Bu Sari, hanya berbeda pekerjaannya ya. Untuk Bu Sari itu instalasi listriknya, dan saya adalah instalasi pengeras suaranya. Lanjut Pak Arifin, izin. Untuk latar belakangnya, sebagaimana sudah disampaikan oleh pemakala sebelumnya, hampir sama. Yang pertama, pembunuhan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, karena di sini ada Masjid As-Sabirin, memiliki permasalahan yaitu tidak maksimalnya suara speaker yang dihasilkan. Tadi juga disampaikan oleh Bu Sari, untuk kondisi masjidnya, yaitu sebenarnya masjid kampung yang hanya saja letaknya di lingkungan SMKN 2 Kabupaten Tangerang, yang jamaahnya kalau siang sampai 3.000 siswa. Ya, ini tentunya membutuhkan suara yang maksimal. Nah, dengan adanya PKM yang kami lakukan ini, harapannya adalah menjadi jawaban permasalahan yang ada di masjid tersebut. Kemudian yang kedua, Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM belum mengetahui tentang instalasi pengeras suara yang benar, sehingga instalasi di situ juga ada instalasi perangkat yang tidak benar, akan berpotensi memicu rusaknya perangkat. Lanjut, Pak Arvin. Untuk tujuan kegiatannya, yang pertama adalah memperbaiki peta letak speakernya, yang mana agar bertujuan memaksimalkan suara yang dihasilkan. Yang kedua, perapihan instalasinya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan pelajaran, pelatihan, dan praktek langsung bagaimana cara pemasangan instalasi pengeras suara dengan benar.
Lanjut, Pak. Untuk lokasinya tadi sudah disampaikan di Masjid Jami As-Sobirin di Jalan Raya Mauk, KM 12, Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten ya, atau itu adalah lokasinya berdampingan atau hampir masuk ya, masuk di lokasi SMKN 2 Kabupaten Tangerang. Untuk sebagai teori pendukung dalam kegiatan ini, kita ada istilah impedansi pengeras suara, yaitu merupakan karakteristik utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja kelistrikan sistem pengeras suara dan keseluruhan sistem suara. Impedansi pengeras suara adalah resistansi yang diberikan oleh pengeras suara terhadap sinyal audio. Berbagai impedansi pengeras suara umumnya ditemukan dengan 8 ohm, yaitu menjadi nilai standar untuk banyak pengeras suara. Menggunakan speaker impedansi rendah dengan amplifier yang tidak dirancang untuk menangani beban seperti itu dapat membebani amplifier dan menyebabkan distorsi atau bahkan kerusakan. Sebaliknya, menghubungkan speaker impedansi lebih tinggi ke amplifier yang sama dapat mengakibatkan berkurangnya transfer daya dan tingkat volume yang lebih rendah. Selanjutnya, metode pelaksanaannya, yang pertama ada pengecekan, kemudian di perbaikan, perapihan, dan ada pemindahan atau relokasi speaker corong toa. Ini data yang kami dapatkan saat pelaksanaan, yaitu di masjid tersebut ada 5 speaker dengan spek yang ada. Setelah kami hitung, ternyata jumlah speaker yang ada itu kalau ditangani dengan amplifier yang ada, jadi amplifiernya hanya menampung maksimal 120 watt, sementara kalau di sini di data kita baca hampir 150 watt. Itu kalau dipakai semua, sehingga ada kalau dipaksa dipasang akan mempengaruhi entah speakernya yang rusak atau amplifiernya yang rusak. Akhirnya karena permintaannya agar suaranya tetap maksimal, posisi speaker yang ada itu dirubah ya, dari lokasi yang sebelumnya dirubah supaya mendapatkan suara yang maksimal, akan tetapi tidak membebani dari amplifier yang ada. Lanjut, Pak. Ternyata ini yang tadi juga saya sampaikan, totalnya 150 watt. Jadi ada speaker yang tidak terpasang akhirnya, ada yang dikurangi karena mengingat daya atau daya dari amplifiernya yang terbatas, hanya 120 watt. Lanjut, Pak Arifin. Ini solusi yang kami jalankan atau laksanakan. Tadi ada beberapa arah ya untuk masjid, termasuk juga ada 1 speaker yang mengarah ke sekolahan, itu sebagai pemberitahuan suara adzan ke sekolah SMKN yang jumlah muridnya tadi sampai 3.000. Akhirnya kami coba relokasi speaker yang ada di masjid. Yang pertama, suara yang ke kampung itu agar tetap bisa maksimal, dan juga untuk wilayah sekolahnya juga bisa tercover. Jadi untuk ketika ada pemindahan di sini ada saran ya untuk menambahkan suara lagi, hanya bisa ditambahkan dengan 1 speaker dengan daya 15 watt. Ini dokumentasi kegiatannya, ada briefing. Ini pelaksanaannya untuk perapihan, kabel audio dan lainnya. Ini kegiatan relokasi corong toanya dan penyerahan cendera mata kepada EKM. Untuk kesimpulannya, pemasangan pengeras suara baru dan perbaikan pada sistem yang ada telah meningkatkan kualitas suara untuk mendukung aktivitas ibadah dan kegiatan pengajian di masjid. Dengan adanya sistem pengeras suara yang memadai, diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi jamaah masjid dalam melaksanakan kegiatan terkait aktivitas keagamaan. Jadi
untuk sarannya perlu ditambahkan amplifier untuk memaksimalkan horn speaker yang tidak digunakan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, untuk jumlah speaker itu tidak bisa di-cover oleh amplifier yang ada, karena kalau dipaksakan akan dikhawatirkan akan merusak amplifier yang ada. Maka solusinya adalah atau sarannya ditambahkan amplifier supaya bisa digunakan semua corong yang ada, yang memberikan pelatihan kepada pengurus masjid atau warga di sekitar melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap sistem pengeras suara agar dapat berfungsi dengan optimal dalam jangka panjang. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih Pak Arifin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas Sefu, Pak Sefu, untuk terkait dengan pengeras suara, mungkin bisa dimaksimalkan dengan beberapa tambahan amplifier ya mungkin ya, ke depan. Betul Pak. Jadi bisa di-support dari amplifier di masing-masing sudut biar lebih ini apa namanya power amplinya biar lebih maksimal. Kalau satu Betul, Pak. tarikan kayaknya dia bercabang, ini suaranya pecah. Betul. Jadi kemarin kegiatan kita hanya memaksimalkan amplifier yang ada ya? karena Iya, betul. sebenarnya itu kalau untuk suara yang ke sekolahan itu kan baru ada satu speaker. Itu perlu ditambah dan otomatis ketika ada penambahan speaker wajib ditambahkan amplifier yang Iya, itu betul, Pak. untuk mengcover. Ya nanti ke depannya bisa bergotong royong di sana, insya Allah. Mau tanya dikit nih Pak Arifin dan Pak Seho, dia di ahlinya ini nih. Mohon maaf dikit ya nanya ya. Iya Pak, monggo Pak. Ini Pak Arifin mungkin dia berpengalaman atau Pak Seho. Di masjid kami itu sering amplifiernya itu kena apa namanya petir gitu ya. Nah, itu sebaiknya pemasangan groundnya atau proteksinya itu di mana tepatnya itu, karena dia kadang-kadang itunya juga siapa namanya amplifiernya kena semua. Kira-kira di bagian apanya itu sering terjadi gitu di Masjid Baru Ulum ini ya yang kena petir gitu. Apa harus pakai penangkap petir atau memang bagaimana? Itu ya penangkap petir udah ada memang. Terima kasih. Oke, Pak Ju. Pak Ju ikut ke sana juga ya, Pak? Enggak, ini di masjid kita di sini di Masjid Baru Ulum ya. Potensi cuacanya memang dekat dengan ini ya, Pak? Iya. Mungkin dekat ini di sini. Kalau yang saya pahami mungkin Pak Ju ya, untuk terkait dengan grounding itu bisa dicek dulu sih Pak, jalurnya kemana. Kalau dalam teori kan ada Franklin itu ya, teori Franklin yang menyebar atau menjadi satu tumpuan. Nah itu lebih baik sih menyebar dalam beberapa titik sehingga tidak terpaku satu, sehingga tidak terbackup oleh si penangkal petir itu bisa nyebar ke tempat lain. Itu sih yang saya pelajari ya. Terus yang kedua juga si peralatan kalau bisa dijauhkan dari titik utama instalasi gedungnya, instalasi listrik ini. Karena dia tingkat penyambaran itu mesti terdekatnya dia cari penyambar petir ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Kalau lebihnya sebenarnya kita bisa lihat ini pemindahan audio itu ke tempat lain, contohnya yang lebih aman dari sambaran, tidak dekat dengan jendela atau tidak dekat dengan instalasi yang awal tadi. Itu bisa lebih memaksimalkan mencegah dari petir ini. Mungkin Pak Ari atau Pak Jam atau Mas Hehu bisa menambahkan. Ya, menurut saya sama dengan Pak Arifin, Pak Juwana. Terima kasih semuanya. Masukannya suruh di Baru Ulum Pak Juwana. Iya Pak Arifin ini. Oh, gini. Ya itu sering kebakar itunya ya. Pak Arifin ini kan calon anggota BRIN juga. Nanti kita gitu. Perlu dikaji ulang sih Pak, penempatan tata letaknya. Terus kabel groundingnya apakah terdistribusi ke pentanangan dengan baik atau dia berhenti di suatu titik jadi ngebalik ke alat peralatan yang ada sebenarnya. Perlu
Ya, terima kasih Pak Arif. Nah, Ya. untuk melanjutkan sesinya, monggo Pak Ju. Untuk presentasi. Silakan, Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. panelis, narasumber, atau siapa Pak Arifin? Semuanya Oh, semuanya. Borongan. borongan. Bagaimana? Saya tidak usah presentasi ya, tampilkan judul aja ya. Langsung Wih. selesai, Pak. Oke, Ini siap. ini Pak Johanna dulu sebentar. Oke, Pak saya kira Nadiem. sudah selesai kok pada diskusi. Karena di sini roomnya sangat luar biasa, Pak Nadiem. Oke, siap. Nanti ada proyek unit produksi dengan Bu Sari di SMK Negeri 2. Oke, siap. Saya tengok room penelitian, coba bisa presentasi gak saya. Saya tinggal dulu ya. Enggak jelas ini orang. Saya kira udah selesai, Pak Ripin. Monggo Pak Ju. Ya, Ya, silakan, Mas terima Ju. kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya melaporkan masalah PKM ini. Sebetulnya ini dari Pak Edi ya. Saya juga dadakan dapat ininya ya dari Pak Edi tadi kira-kira jam 12:30. PowerPoint-nya, jadi mohon maaf bila banyak kekurangan. Jadi sekali lagi mohon izin saya akan mempresentasikan masalah pemasangan instalasi listrik di Mushola Nurul Fadilah di Jalan Raya Maja, Kampung Cibedil. Mungkin ini kampung ya, bukan kampung. Kampung Cibedil di RT 06 RW 04 Desa Maja, Kecamatan Maja, Lebak, Banten. Sebetulnya kalau saya lihat, saya sebagai orang Bandung gitu ya, di Jawa Barat, ini sebetulnya bukan mushola, tapi kalau di sini itu, kalau saya katakan ini masjid karena besar ya, ada 2 lantai, tapi di situnya mushola. Mungkin pengertian di daerah Bandung dengan di sini itu beda. Oke lah, pokoknya ini suatu mushola. Yang mushola ini adalah baru dibangun udah kira-kira 80% selesai. Tapi mereka itu kesulitan instalasi listriknya karena belum diinstal, semuanya belum diinstal, baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Baik itu masalah lampu-lampu penerangan, juga instalasi misalkan untuk tadi ke amplifier, ke kipas angin atau ke AC ataupun ke speaker atau ke kontak, ini belum ada sama sekali. Ya, jadi pas disurvei ke sana itu belum sama sekali ada ada instalasi listriknya. Nah, pertama kita survei ke sana, dan tadi apa yang dilakukan ternyata masjid itu lagi dibangun dengan kondisi 80% kira-kira ya, 80%, dan belum diinstal listriknya. Setelah itu kita merencanakan instalasi bagian-bagian dan alat-alat untuk diinstalasi itu apa aja. Setelah dilakukan perencanaan dan alat apa aja yang diperlukan, maka akhirnya tanggal Maret ini sama ya, bulan Maret atau April saya lupa apalagi Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan PKM di Maja ini dilakukan. Ini persiapan alat dan bahan. Jadi kalau ini lihat itu dari slide-nya itu bahwa ini suatu mungkin Pak Arifin atau Bapak-Bapak sekalian, ini adalah sebagai guide atau petunjuk. Pastikan semua bahan yang sudah disiapkan antara lain kabel listrik, saklar, stop kontak, dan peralatan listrik lainnya. Persiapan yang matang akan memudahkan proses pemasangan sistem tenaga listrik. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, jadi kalau ini adalah mungkin kalimatnya kurang tepat. Kalau menurut saya itu memastikan semua yang ada di lokasi, baik kabelnya maupun saklarnya, ini mungkin kalimat tapi menjadi ini kalau ini kayak prosedur Menjadi gitu ya. Perintah ya, prosedur. Nah, ya, kayak perintah, kayak prosedur ini. Pastikan, jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian,
Ini saya tadi kan dapatannya juga dadakan dari Pak Edi. Jadi itulah kira-kira ya. Terus yang kedua, periksa kelistrikan itu mungkin memeriksa ya, bukan memeriksa kelistrikan sebelum memulai. Pastikan arus listrik sudah dimatikan. Keselamatan adalah prioritas utama dan dalam pemasangan sistem tenaga listrik. Ini mungkin memeriksa kelistrikan. Nah ini di sana itu sebetulnya bukan diperiksa ya, menginstal. Sebetulnya kita tidak memeriksa karena tidak ada sama sekali listriknya, penerangannya aja belum ada ya. Jadi kita mahasiswa di sana itu menginstal dengan cara membobok dinding, juga kebetulan si langit-langitnya itu masih terbuka ya. Jadi semuanya itu serba awal gitu. Awal instalnya itu awal. Jadi belum ada ini. Jadi belum ada instalasi listrik sama sekali. Selanjutnya di sini pemasangan kabel listrik. Sebetulnya kabel listrik ini kemudian lakukan pemasangan kabel listrik dengan baik dan benar. Pastikan kabel terpasang dengan rapat dan aman. Nah ini juga mohon maaf ya. Ini juga sebagai prosedur. Maksudnya bahwa di musola sana kita melakukan pemasangan, baik pemasangan itu tadi stop kontak untuk lampu penerangan, untuk kipas angin ataupun persiapan untuk AC, juga untuk speaker, instalasi untuk misalkan saklar semuanya kita instalasi. Selanjutnya pasang saklar dan stop kontak. Nah, ini memasang saklar dan stop kontak. Setelah itu pasang saklar dan stop kontak sesuai dengan petunjuk yang ada di SPLN. Ya, jadi kita juga di sana memasang stop kontak, memasang saklar itu kita merujuk kepada SPPLN. Jadi kita tidak sembarang mana-mana, jadi kita harus merujuk ke prosedurnya SPLN. Pastikan semua koneksi terpasang dengan baik. Oke, diantaranya ini kalau ini gambarnya atau fotonya benar, mahasiswa ya lagi memeriksa yang telah dipasang. Sini memeriksa berapakah atau dia connect enggaknya gitu ya, instalasi yang telah diinstal itu. Apakah dia connect atau tidak. Selanjutnya uji coba periksa kembali ini. Sekarang saatnya uji coba, pastikan semua peralatan listrik sudah berfungsi dengan baik. Alhamdulillah kemarin waktu kita menginstal ya, menginstal listrik sudah berfungsi dengan baik. Baik instalasi untuk penerangannya, untuk kipas angin, karena dia tidak dipasang AC dulu karena dia ada di suatu daerah yang bisa dikatakan pedesaan ya, daerah Maja itu. Makanya dengan ada PKM ini dia bersyukur sekali, pada kita berterima kasih sekali ya. Di sana pun dia memungut dana biasa seperti halnya lain, tapi di sana itu benar-benar masjid ini perlu bantuan. Makanya dengan ada PKM si pengurus DKM ini berterima kasih banyak kepada Teknik Elektro Unpam karena telah dibantu untuk pemasangan instalasi listrik ini. Selanjutnya, nah ini kalau ini gambarnya lain Bapak Ibu, mohon maaf. Ingat keamanan adalah yang terpenting. Ya kita tahu semua mungkin ya, nggak usah di ini. Karena keamanan itu adalah suatu hal yang harus diperhatikan. Pastikan semua kabel terlindungi dengan baik dan tidak ada risiko korsleting. Ya, seperti tadi mahasiswa, salah satu mahasiswa adalah memeriksa penyambungan instalasi yang telah yang telah diinstal. Ini mungkin tata ruang dan penataan kabel sesuai tata ruang, masalah agar kabel listrik tersembunyi dengan baik, penataan kabel yang rapi dan membuat tampilan masalah lebih menarik. Ya, telah kami lakukan alhamdulillah ya dengan prosedur ini, bahwa kita memasang kabel-kabel listrik itu menggunakan juga di samping pelindung dari kabel tersebut juga kita menggunakan pipa ya, pipa-pipa dari paralon, baik yang diameter misalkan 10 dan 12, baik yang menuju ke langit-langit maupun di dinding masjid.
Ini anjuran juga bahwa jangan lupa untuk merawat dan memelihara instalasi listrik secara berkala. Hal ini akan ini mungkin untuk apa namanya pengurus masjid di sana. Jadi kalau kita sudah menginstal, kita menyarankan kepada pengurus masjid di sana supaya salah satu contohnya adalah misalkan untuk merawat apa peralatan listrik yang sudah diinstal tersebut. Nah, kalau ini fotonya benar ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah mahasiswa sedang apa namanya, kalau kita lihat ya lagi ngebongkar, ngebobok, jadi benar-benar listriknya belum ada. Jadi pemasangan saklar, stop kontak, juga dengan yang sebelah kiri itu kondisi lagi membobok dinding, dan ini memeriksa instalasi yang telah dilakukan. Nah, ini kondisi musola apa namanya Nurul Fadilah. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa musola ini besar. Kalau saya itu lihat masjid karena 2 lantai. Tapi di sana itu nyebutnya musola. Juga di sini sedang dibangun 2 lantai ya, dan kita lihat bahwa kondisi masjid ini atau musola ini benar-benar dibangun baru, jadi belum digunakan sih udah sama orang-orang di sana, tapi dengan cara darurat gitu ya. Jadi ini lagi dibangun, juga ada yang mau sholat, ada ke sini masuk ya. Tapi kalau malam mungkin menggunakan lampu tempe atau lampu ini karena belum ada penerangannya itu tadi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, bahwa apa namanya PKM instalasi listrik di musola itu semuanya telah berfungsi dengan baik, dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ini karena presentasinya apa namanya slide-nya Pak Edi ya, jadi saya hanya menyampaikan atau menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Juwana. Terkait dengan ini Pak Ari, kesimpulan yang mungkin sedikit kesimpulan dari saya. PKM ini ketika kita kemas dan kita program dengan baik, insya Allah semua terdistribusi dari SMKN Negeri 2, terus yang di-share dengan Pak Ju ini kan memang masih mentah ya. Mumpung masih mentah, kita bisa pasang tanpa bobok sebenarnya. Tapi kalau udah benar-benar jadi ya kita bobok ulang, nanti malah jadi pekerjaan 2 kali. Dan ini masukannya pada mahasiswa setelahnya Pak Ju ya, mungkin bannernya ini spanduknya bisa warna yang berbeda gitu. Jadi ketika difoto dia gelap ini. Iya. Jadi warnanya biru, kalau ininya putih kan sepatutnya. Iya. Atau kuning gitu. Kalau kuning biasanya ya. Biasanya kuning. Iya. Karena mahasiswa kalau nggak dipandu sama kita, yang penting PKM dapat sertifikat itu ya. Yang harus digarisbawahi. Oke, terima kasih Pak Ju. Saya minta izin sebentar 5 menit ya mungkin ya. Tolong di stop screen dulu Pak Ju. Saya izin presentasikan punya saya juga karena apa MC juga ada ini juga tuh ya. Kita tanya yuk bareng-bareng teman-teman. Minta izin Pak Ju, minta tolong di stop screen, bisa ditutup screen-nya. Belum. Gimana nih? Atau saya tumpuk bisa nggak ya? Co-host nggak bisa Mas. Oh nggak bisa. Harusnya Pak Ari. Bisa ya? Dari Mas Arifin nggak bisa. Ahwan Pak. Saya tumpuk kayaknya bisa sih Pak. Bisa nggak Pak ini ketumpuk punya saya? Oh iya bisa, keren. Nah ini PKM terbagus nih karena sudah launching jurnalnya. Oh keren ini. Bukan pamer ke Pak Jan, tapi ini memang kita programnya dengan abdi laksana itu alhamdulillah berkelanjutan. Jadi selain gratis ya nyari yang mudah-mudah aja terbit gitu Pak.
Saya minta izin Bapak Ibu dosen terkait dengan pemenuhan dari salah satu diseminasi Tridharma, yaitu harus mengadakan diseminasi dan mohon izin melakukan presentasi terkait dengan PKM yang saya lakukan, Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu pembuatan panel ATS, Automatic Transfer Switch, untuk dari PLN di Majelis Zikir Pocis Babakan. Nah, anggota saya, yaitu saya sendiri, Arifin Trianto, selanjutnya Pak Marvin dan Pak Edwan. Terkait dengan latar belakangnya, yaitu pembuatan ATS ini sering terjadinya perpindahan sumber listrik ke sumber listrik PLN yang sering drop out atau mati sendiri, sehingga dimungkinkan dengan panel ATS ini bisa di-backup dengan sumber yang lain, yaitu inverter. Ini adalah landasan teorinya, panel dari ATS di paling kiri, dan juga inverter, ada di situ relay dan baterai. Selanjutnya metode pelaksanaannya yaitu persiapan alat yang dilakukan di lokasi, terus persiapan panel ATS, serta briefing. Nah, ini briefingnya, briefing di kegiatan, dan juga perangkaian instalasi panel ATS. Selanjutnya adalah komponen-komponen ATS yang ada di lantai. Nah, ini foto bersama yang saya lakukan dengan teman-teman. Fotonya ngeblur ya, alhamdulillah. Kesimpulannya, insya Allah ATS itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti atau solusi dari drop dari pemakaian instalasi listrik. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat kan? Wah, tepat waktu nih. Kalau PKM bagus gitu ya, pengaruh ya. 1 menit. 1 menit ya Allah. Ini Pak Sunardi perlu dipanggil nggak ya Pak? Nggak usah menemuin ruangan. Jadi, saya coba WA dulu ya Pak ya, takutnya saya salah nanti. Iya, di itu dulu sebentar. Enggak masuk. Tapi waktunya masih ada Pak Arifin. Kenapa Pak Ju? Waktunya masih ada. Masih, cuman sampai jam 3 kita boleh ngobrol sembari ini. Tadi saya melanjutkan ini Pak Ari, mungkin ditekankan ke pengembang PKM, dikemas dengan baik, jadi kita bisa membuat IA ke SMK negeri, terus nanti di sana ditawarkan unit produksi mempunyai beberapa hasil produk yang bisa diterapkan. Contoh lampu LED, pengganti lampu bolam, itu bisa juga. Termasuk pengeras tuh bidangnya Pak Nardi banget itu. Kalau memang mau ditekankan ke pengaplikasian pengalat pengeras suara. Pak Ari kok nggak bantu saya? Saya WA ini Pak Arifin. WA ke siapa Pak? Ke Pak Nardi sih. Pak Nardi saya WA juga, kalau nggak ada kita cukupkan sekian gitu. Gimana Pak? Mau ke SMK 2 Mas. SMK 2 kita sosialisasi ke sana Pak. Karena kadang-kadang SMK itu mereka tidak datang ke tempat, tapi kita ke sana aja soal sekaligus mempresentasikan produk-produk kita yang ada di Unpam saat ini gitu. Betul Mas. Saya nggak punya mobil ya Bu Sari. Oh, nggih. Mohon pakai PCX Pak. Pakai PCX boleh? Oh, pakai PCX putih ya, punya Bu Ira, Bu Sari Maria. PCX hitam. NMAX ya? PCX Pak. Oh, PCX. Oh, nggih. Oke, kita susul deh. Setelah ujian ini boleh ya Bu Sari? Udah pada libur ya anak-anak? Nanti baru aktif tanggal itu Pak. 18 Pak. 15 baru PPD apa namanya MPLS. Iya. Insya Allah. Karena saya cek ini di grup kerjasama ternyata belum dengan SMK 2 Kabupaten Tangerang. Iya, belum ada. Karena banyak mahasiswa dari SMK sana soalnya malu. Yang tahun ini banyak tuh Pak di elektro, kan hanya saya itu. Alhamdulillah matur Bu Sari, Mas Ehu. Gini saya kemarin tanya-tanya ketemu di Sekretariat PMB SMK 2, Pak gimana Bu Sari, Pak Sehu di sana ngajarnya asik ya, alhamdulillah. Kok saya nggak ngajar sana Pak?
Salah. Oke, yang belum ada eskul apa nganu untuk baca seni baca Quran. Kemarin saya nawarin diri, nggak mau mereka. Oke, Nggih, ini Pak Nadiem bales, langsung ditutup saja Pak Arifin, nggak Oke, apa-apa. oke, siap. Oke. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah melakukan diseminasi PKM hari ini tanggal 7 Juli 2024. Semoga apa yang disampaikan tadi selain memenuhi kebutuhan Tridharma juga dapat bermanfaat untuk kelanjutan program PKM Tridharma kita di Universitas Pamulang khususnya Teknik Elektro. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya Bapak Ibu semua. Saya izin Terima ke kasih Banyak, Pak. Pak izin Arifin kemana ya. ya? Terima kasih Pak Ju, Pak Dr. Jan, Pak Aryawan, Pak Bu Sari, dan Pak Sehu. Silakan jika ingin istirahat dulu. Saya izin ke room sebelah ya Pak ya. Iya, Pak Arifin. Nanti insya Allah recordingnya saya save di laptop saya. Nanti saya share ke Google Drive-nya aja biar nggak terlalu besar. Baik. Makasih Pak. Live room ya. Live meeting apa live phone? Supaya yang beruntung. Sepuluh juta 100 merasa sekali memaliankin motor dalamnya dan nanti masuk di 2025 kan 2025 aku masih mengalami soalnya 100 membayar 10 juta 100 10 jutanya belum lagi